tiba-tiba ruangan itu saya lagi keadaan khusyuk tuh, tiba-tiba ada bunyi astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya diam aja, fokus aja dulu. Terus bunyi, astagfirullahaladzim, saya bilang. Ada perempuan pakai bajunya hijau agak nganggang. Cuma dia begini aja. Terus dia nganggang itu, dia ngomong, kamu mendoakan ibu kamu bisa. Kamu mendoakan mertua kamu bisa. Ibu saya sampai ngomong, gas, doakan. Saya bilang nggak bisa, saya sakit hati gitu. Akhirnya Bu Haji ngomong, kamu doakan bapak kamu, kalau kamu bisa, saya ikutin maunya kamu. Bu Haji, dia bilang anjir yang datang. Demi Allah, lakukan, doakan bapak kamu. Tidak, saya dendam sama dia. Dia yang membuat rumah tangga saya hancur. Dia yang membuat saya sekarat. Dan dia juga yang membuat saya tidak punya rumah. Saya tidak punya ekonomi. Dan saya ekonomi rumah tangga saya pun hancur gara-gara dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih di channel Kang Jin Misteri. Masih bersama saya Kang Jin. Masih duduk manis untuk menemani Anda di cerita-cerita horor dan mistis dari narasumber yang penuh misteri. Bagi pemirsa dari Sabang sampai Merauke, semoga kalian ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, berkah dunia dan akhirat dalam aktivitas apapun, dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini Kang Jin masih bersama Mas Bagas dari Cirebon yang akan berbagi pengalaman cerita mistis lagi. Dulu Mas Bagas ini melakukan ritual pesugihan di Goa Tritis, Tulung Agung, Jawa Timur. Dari kalangan podcastnya Mas Bagas yang kemarin-kemarin, ini yang paling parah ya Mas ya? Iya. Oke, seperti apa kisah ceritanya? Mari simak bersama Kang Jin Misteri, kisah seram dari pelosok dunia. Monggo Mas Bagas ceritain nih. Ya, bismillahirrahmanirrahim ya, Mas Bagas maupun para pecinta KJM di seluruh Indonesia ya. Jadi semoga cerita saya yang sekarang ini mengingatkan kita semua ya, kekuatan yang maha besar itu memang punya yang di atas gitu ya. Sekuat-kuatnya kita mendorong pun, kalau kata yang kuasanya belum mengijabah ya sulit. Jadi kembali lagi Kang, setelahnya di Pantai Bagul ini berakhir dengan kepahitan lagi, jong lagi lah kasar katanya. Saya mencoba lari ke arah timur karena saya pelajari ini Cirebon ketemu barat kayaknya nggak close. Ya. Selalu zong lagi. Akhirnya saya mempelajari sendiri Kang. Ya kasar katanya dari YouTube, dari buku-buku tentang misteri, bahkan dari majalah juga saya pelajari. Akhirnya saya cobalah ke arah timur Kang. Waktu itu ada sebuah YouTube yang menceritakan tentang Goa Tritis Kang. Goa Tritis ya? Goa Tritis di Tulung Agung. Saya telusuri nih, saya save, kemudian saya hampir seminggu itu Kang, video ini saya terus aja perhatikan. Akhirnya timbul penasaran, saya hubungi si pembawa acaranya atau ownernya itu, saya hubungi, kebetulan ada dan nyambung. Mas minta tolong sih Mas, Goa Tritis itu di mana? Oh iya, ini desa apa ini? Bagas dari Cirebon, Jawa Barat. Oh iya, gimana Mas Bagas? Saya coba minta alamatnya. Oh, kalau ada kuncinya minta nomor kuncinya. Udah bentar nanti saya kirim. Dikirim lah. Kirim. Udah Mas, makasih. Coba saya nanti komunikasi. Ya udah, silakan ya komunikasi sendiri. Komunikasi, kebetulan
kenalan. Saya juga kasih tahu dari YouTube saya bilang maaf saya nggak mau ngasih tahu ke YouTube-nya di mana ya, nggak tahu ya saya, karena itu off the record-nya saya pribadi. Akhirnya setelahnya bincang-bincang by phone dengan kuncinya, akhirnya saya ke sana, Kang. Nah, akhirnya saya ke sana. Nah, ini Kang. Saya ke sana itu benar-benar nekat kan. Saya itu sebelum berangkat saya ngantri anak dulu kan ke tempat kerja. Nah, saya mampir dulu ke Keraton Kesepuhan. Lalu ke Masjid Agung. Saya itu berdoa di situ, ya Allah ya Robbi, semoga perjalanan saya menuju timur ini diberikan pintu berkah barokah, diberikan kunci jawaban untuk semuanya ini. Dengan kepahit ketiranya ekonomi saya ini, semoga ditemukan titik yang terbaik, titik nadirnya gitu. Dan dari situ tuh saya tuh ingat, Kang, ada teman saya mengatakan, kamu kalau keluar rumah jangan lupa bacaannya Nabi Sulaiman, gas, termasuk jadi dari keluarga besar istri saya, baca aja kalau mau keluar rumah biar selamat di perjalanan. Baca bismillah, tahan napas, baca salamun ala Sulaiman fil alamin 7 kali, tahan napas, lalu dikepus ke tangan, raupkan ke muka. Oke, saya jalani itu. Dan satu lagi, selama perjalanan kalau bisa baca surat Kulhu. Saya kan begitu keluar dari Keraton Kasepuhan itu, blas melalui Pantura, terus Kang, namanya baca Kulhu, Kang, nggak ada berhentinya, Kang. Tidak ada berhentinya. Terus ya? Terus, pokoknya sampai nggak minum, bahkan mohon maaf, mau buang air aja nggak kerasa, nggak ada buang airnya. Baca dari Cirebon, Losari, Brebes, lewat Panturanya motong jalur Tegal, terus Bantar Bolang, Pemalang, Pekalongan, blas terus. Sendiri pakai motor, demi Allah, demi Allah. Kalau saya udah ngatakan demi Allah, demi Allah, itu saya nyata. Nekat ya? Nekat. Itu sepanjang jalan. Nah, ini. Jadi pas di Pemalang itu pas tikungan tuh, Mas. Pintu tol ke sebelah sana, ini kan ada tikungan dari arah Cirebon ke tikungan Pemalang. Nah, di situ ada sungai. Sungai itu perbatasan antara kekuasaannya Ibu Haji sampai dengan Kalongan. Itu bawa motor, Mas, nggak akan mungkin percaya, Mas. Saya 56 tahun tuh bawa motor sampai 120 loh. Dan lucunya itu bensin tuh nggak pernah kurang. Sampai Kendal loh. Demi Allah, disuruh loh. Sampai Kendal. Bensin nggak ada turun. Nggak turun? Enggak. Pakai motor apa sih? Honda Beat. Beat? 2021. Honda Beat 2021. Nggak kurang ya? Enggak kurang. Coba sok bayangin. Logika sehat nggak? Aneh ya? Sok bayangin. Masa dari Pemalang, tikungan Pemalang itu pintu tol ke sana, ini kota Pemalang, sini pas jembatan itu pas ada pom bensin, saya start pas jembatan itu tuh, view aja saya tuh, leng, kayak ngantuk saya tuh. Bawa motor tuh kayak tidur, ya. Tiba-tiba kok udah lewat Batang, Subah, Banyu Putih, Kendal itu nggak ada ngisi bensinnya loh. Logika aja. Logikanya berkurang, Mas. Harusnya berkurang. Harusnya kan berkurang. Full tank bensin tuh nggak berkurang. Sok. Jarumnya berarti masih utuh. Puter arah melalui Semarang Selatan. Saya masuk ke daerah apa saya lupa namanya. Di time udah mulai maghrib karena dari Cirebon itu saya sekitar jam 10. Maaf, bukannya 10, maaf, mohon maaf. Ya. Jam 7 pagi.
jam 7 pagi. Nah, masuk situ tuh Semarang Selatan itu sekitar menjelang maghrib. Saya tuh berhenti, Kang, di sebuah warung karena mendung. Wah, mendung. Akhirnya pinggir saya tuh. Pas ngeliat ada anak perempuan, saya kaget lihat anak perempuan. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya kaget. Kagetnya apa? Lah, kok ini perempuan tak perhatiin aja. Kok beda, Kang? Kayak punya aura. Nanti fotonya nanti dikirimkan ke Akang. Ini fotonya itu beda, foto tuh punya aura. Nah, saya tuh bilang, Mbak, maaf, ada kopi nggak ya? Oh, ada aja. Mau kopi apa? Kopi hitam, saya bilang. Padahal saya tuh nggak pernah minum kopi sebetulnya. Jarang saya minum kopi, itu bisa dihitung. Saya pesen kopinya dituang aja ya, Mbak. Oh ya udah, Mbak, saya numpang berteduh ya, Mbak, di sini. Oh iya, mau hujan soalnya, ya udah, berhentilah di situ. Nah, ketika kopi ini disodorkan, Kang, saya tuh bengong. Astagfirullahaladzim, saya bilang. Saya nyebut aja kayak ini, orang apa-apa ya. Jadi wajahnya sih orang, Kang. Wajahnya tuh manusia biasa, tapi dia punya aura tersendiri. Biru muda. Jadi di sini tuh kayak biru muda. Auranya. Saya tuh bengong, saya nyebut aja, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Saya bilang, siapa ini? Saya bilang, ya. Pas lagi mau diminum kopinya, lagi disentuh, Mas, di dalam aja Mas minumnya, maghrib. Saya bilang, oh iya Pak, maaf. Di dalam. Disuruh masuklah ke dalam sama si bapak-bapak. Terus ada ibu-ibu, ayo Mas di dalam aja, ramah sekali. Saya kaget. Kita suruh masuk, duduk, terus diem aja. Si bapak-bapak ibu sama 3 orang ini ngeliatin saya aja. Saya kan jadi mau minum kopi kan kikuk. Ya. Mau Mas dari mana? Oh, saya dari Cirebon. Mau kemana? Mau ke Gua Tritis. Dia ngedengerin apa? Parangtritis kata dia tuh. Padahal saya bilang Gua Tritis, bukan Parangtritis, Pak. Oh, ya. Kalau mau ke Parangtritis, nanti saya telepon orangnya. Bayangin, padahal saya nggak kenal orang itu. Belum kenalan, Mas. Belum kenal ya? Belum. Baru ketemu toh. Pas maghrib itu lagi Allah Akbar gitu ya. Lembreng aja. Aduh, saya bilang. Ada lagi, saya bilang. Terus si bapak-bapak ini Mas senyum ke saya tuh, senyum. Kenapa Mas? Enggak Pak, enggak kenapa. Kenapa? Enggak, saya bilang. Enggak kenapa. Terus dia berdiri, terus nepuk gini. Kamu siapa? Saya diem aja. Bengong kan saya. Ditepuk lagi. Ya. Kamu siapa? 2 kali. Ya Allah. Saya bilang, kamu tahu nggak siapa yang barusan masuk? Saya tahu Pak. Apa wujudnya? Perempuan Pak. Siapa? Nggak tahu. Anaknya senyum. Terus anaknya ngomong pakai bahasa Jawa. Karena saya kan nggak ngerti bahasa Semarang ya. Cuma diartikan aja gini. Dia udah tahu kok siapa kita. Dia tahu siapa kita. Tapi dia belum mengenal kita. Akhirnya udah aja. Ayo Mas, kita sholat maghrib dulu. Oh iya Pak. Jadi sholat maghrib kita di situ bareng-bareng. Udah sholat maghrib tuh ngopi lagi, ngobrol lagi saya sama bapaknya. Terus si bapaknya tuh bakar hiyo sama dupa. Nanya lagi. Pakai bahasa Kromo Inggil. Saya tahu sedikit Kromo Inggil. Panjenengan kuwi sopo? Nger. Panjenengan kuwi sopo Nger? Wonten opo? Gitu. Kamu ini siapa nak? Mau apa kamu tuh? Bilang gitu. Saya kan bengong. Ya bengong, orang saya nggak ngapa-ngapain kok
kok nanyain saya gitu. Akhirnya dia ngomong, bau wangi tuh ruang tamu Kang, ruang tamu itu tuh luar biasa sekali, sampai saya tuh kepala tuh agak buyang kepala tuh. Aduh, saya bilang, wah udah kayak gini biasanya ya mohon maaf, saya juga kan ada sedikit, mohon maaf ya, ada sedikit turun-temurun juga, saya juga kan beda. Aduh, kepala pening. Akhirnya dia ngomong, ayo kita makan, suruh makan. Nggak makan nasi goreng, selesai makan nasi goreng situ, pas Isya ngobrol lagi kita tuh sama anaknya sama itunya. Akhirnya ditanya, kamu ada apa? Saya gak ada apa-apa Pak. Justru saya mau nanya, Bapak ini siapa? Saya bilang, Bapak siapa sebenarnya? Dia balik lagi nih Kang, bilangnya, kamu mau apa ke Parangtritis? Padahal saya bilang Goa Tritis, bukan Parangtritis. Kenapa jadi bilangnya Parangtritis? Padahal saya bilang Goa Tritis. Kamu mau apa ke Parangtritis? Saya bilang, maaf Pak, saya bukan mau ke Parangtritis, saya mau ke Goa Tritis. Salah denger. Iya, kamu mau apa ke sana? Terus saya nggak berani ngomong, diam aja saya tuh. Kalau kamu mau mencari jati dirinya kamu datangnya ke Parangtritis. Ke Goa Tritis nanti kamu tetap akan disuruh ke Parangtritis. Bilang begitu, itu sambil nunjuk muka saya loh kan. Tunjuk gini. Ditunjuk muka saya tuh gitu-gitu. Saya diam aja, astagfirullahaladzim. Saya tuh jebut aja, aduh ini siapa lagi, saya bilang. Akhirnya dia ngomong, tadi masnya nanya siapa saya, ya kan? Iya, ya Bapak ini siapa sebenarnya, ibu siapa, mbaknya siapa? Ini istri saya, ini anak saya yang bungsu. Oh iya, ya Bapak siapa? Baru di situ saya keturunan susuhunan Mangkunegara ke-6. Apa nggak soak saya? Apa nggak soak? Kita kan tahu adabnya yang namanya Mangkunegara. Iya. Bukan orang sembarangan. Nyapa sama gede ya. Iya, tertinggi loh. Saya kan bengong, astagfirullahaladzim. Yang bener Pak, sampai saya akhirnya nggak usah sujud Mas, berdiri. Saya tuh mau sujud, nggak boleh. Ayo berdiri. Ini istri saya dari Mangkunegara ke-9. Nah itu anak saya. Kamu tanya siapa dia? Mbak, maaf. Mbak nih siapa? Itu perempuan, suaranya laki-laki Kang. Suaranya laki-laki. Jadi laki-laki. Kowe nang Brawijaya. Sok, apa nggak puyeng saya? Bukan dia yang ngomong ya. Bukan. Brawijaya. Sok. Kuduk Kang. Brawijaya. Kaget saya, astagfirullahaladzim. Saya tuh diam, ya Allah, saya bilang, ini apa lagi? Tapi di situ saya timbulnya apa? Antara soak, antara nyata, timbulnya apa? Mikir saya, ini apa lagi gitu loh. Baru kemarin ini saya menyelesaikan permasalahan buat Riti Bagolo, ini apa lagi? Timbul kan begitu Kang. Kamu jangan melanjutkan ke sana, bermalam dulu. Ya, di sini bermalam. Akhirnya saya itu bermalam di situ. Pagi, setelah sholat subuh, ayo makan dulu, makan. Udah mau makan tuh Kang. Saya kan terus terang aja. Ini berangkat ke Goa Tritis itu cuma modal uang berapa? 500.000.
500.000. Nekat saya. Dia ngambil daun, disobek gitu. Terus dia diem aja. Matanya merem, bibirnya komat. Nih, buat di jalan. Sejuta. 100 lembaran semua, 100 ribuan 10 lembar, 1 juta. Cuma di daun. Gak sulapan. Biasa kan melongo. Nih, pegang. Uang kamu gak akan cukup. Kalau kamu gak percaya, keluar dari sini uang kamu gak ada. Itu sih. Dan hati aja, gak mungkin orang uang ditaruh di dompet kok. Tapi saya pikir, gak mungkin. Tetap saya mikir gak mungkin. Saya permisi, ceritanya saya dari situ tuh daerah mana saya tuh lupa, mau ngisi bensin. Uang yang di dompet saya yang sisa sekitar 350.000 nggak ada. Hilang? Ya 50.000 aja nggak ada semua. Padahal di dalam tas. Sok gimana ceritanya? Hilang, Mas. Nggak ada, hilang. Nah, Mas ingat gak dari rumah Ya, bawah? masih ingat orang ditaruh di situ, Taruh tas kan? di dalam tas, di dalam dompet, ditaruh paling bawah. Sok Hilang. hilang, nggak ada. Justru adanya 100 ribuan ini. Padahal 100 ribu ini dikantongi di kantong saya, tapi di kantong saya yang nggak ada di dalam dompet. Gimana ceritanya? Sok. Gimana ceritanya? Orangnya masih hidup. Tadi kan videonya saya kirim ke Akang. Fotonya pun saya kirim ke Akang. Nanti yang 3 orang itu nanti saya kirim ke Akang. Itu bingung. Berangkatlah saya. Sepanjang jalan saya tetap melanjutkan lagi, baca lagi yang namanya kulhu. Sampailah saya di Goa Tritis. Berangkat dari Semarang itu sekitar jam 7 pagi. Saya nyampe di Goa Tritis itu sekitar jam 3. Saya melalui Boyolali, melalui Bukit Soeharto saya lewat. Trenggalek saya lewat. Nah, nyampe lah. Pak, saya mau cari Tulung Agung, Goa Tritis, udah mana? Oh, ke sana. Nyampe, menjelang maghrib itu baru nyampe. Karena saya nyari-nyari dulu, muter-muter Google Map-nya. Nggak ada Google Map ya? Nggak ada Google Map, karena si kuncinya juga, Pak, tolong kirim dong Pak, ininya Pak, Google Map-nya. Aduh Kang, maaf, saya nggak bisa cara ngirim Google Map-nya, katanya tuh. Udah aja, bilang aja Goa Tritis, Tulung Agung. Akhirnya muter-muter ketemu lah. Alhamdulillah ketemu. Ketemu tuh udah sekitar jam 5 sore ya? Sore, dari jam 7 pagi tuh. Nyampe, akhirnya ngompe, ketemu sama kuncinya. Saya tuh mau langsung naik, sama kuncinya nggak boleh. Jangan, nggak boleh, mau maghrib nanti ada apa-apa. Apalagi si masnya baru datang, kecapean. Nah di situ kenalan lah sama kuncinya. Sama istri kuncinya. Dia itu kuncen itu selaku kuncen, selaku juga ketua RW. Dia tuh ketua RW sekaligus juga buka warungan gitu. Jadi komplit dia. Dah. Akhirnya malamnya ngobrol tuh Kang. Sekitar jam 7-an tuh ngobrol sama si kuncennya. Mau ada apa ke Goa Tritis? Enggak, saya tuh penasaran aja, mau tahu. Oh ya. Boleh. Nanti aja ya pagi. Ya udah, Pak, Pak kalau boleh. Ya udah nanti aja pagi ya. Nah, dah. Terus malam itu tuh kita ngobrol serius. Di situ tuh sudah ada hasil orang dari mana gitu, saya lupa, dari Sumatera kalau nggak salah. Nah, di situ tuh Kang ada orang laki-laki yang sedang dalam pengobatan. Nah dia tuh kena santet, jadi dia tuh sarjana ilmu kimia. Sarjana ilmu kimia? Iya, sarjana ilmu kimia. Jadi sedang bikin skripsi.
Nah tiba-tiba nggak tahu apa gimana ceritanya, jadi dia tuh kena penyakit epilepsi ayan. Tiba-tiba dia tuh kejang-kejang gitu, kayak gitu dia tuh. Tapi ternyata dia tuh katanya disantet, kata Santet. kata si kuncennya, disantet ini tuh hebat kekuatannya. Nah ceritanya istirahat pagi jam 5-an saya bangun, mandi sholat subuh, saya permisi ke ibunya karena bapaknya pergi ke pasar belanja. Bu, saya permisi mau ke atas ya. Makan dulu. Akhirnya makan dulu, akhirnya saya naik ke atas jam 5:30 saya naik. Aduh Kang, ya Allah ya Robbi, naik aja juga kira-kira parah Kang. Asli parah naiknya juga. Ngos-ngosan. Kos-kosan. Ngos-ngosan, tebing semua. Batu-batu segede-gede alaihin, segede-gede meja, batunya aja juga. Naik tuh susah Kang. Saya kebayang nih kalau makan orang mau bunuh diri ini paling gampang nih jatuh dari gua titis. Iya. Udah langsung mampus gitu. Udah aja cerita saya naik sambil terus zikir saya, ya la ilaha illallah terus sampai akhirnya nyampe Kang. Nyampe, nah saya tuh ngentongi air jam-jam. Saya bawa dari Cirebon air jam-jam, itu asli air jam-jam. Dapat dari orang yang naik haji, saya minta, kebetulan memang asli air jam-jam. Nah, di Goa Tritis ini di atas Kang, ada 5 Kang. Ada 5 lubang Goanya itu. goanya. Nah, yang timur ini goanya Kanjeng Ratu Pantai Selatan. Iya. Gua yang kedua itu Nyai Blorong. Yang kedua. Yang ketiga ini guanya aduh saya lupa namanya. Nih yang ketiga keempat ini saya lupa namanya Kang. Karena udah terlalu lama sih ya. Saya lupa namanya. Yang ketiga ini Tribuana Tunggadewi. Yang ketiga nih Tribuana Tunggadewi. Yang keempat saya lupa, yang kelima Ibu Haji Dewi Lanjar. Ada Ibu Haji Dewi Lanjar. Yang kelima. Yang terakhir 5. Dari selatan. Dari utara. Dari utara berarti Ibu Haji. Dari kerajaan Tribuana Tunggadewi. Terus yang ini nggak tahu siapa, saya lupa namanya. Tuh, ada semua di situ. Nah ceritanya Kang, saya salah masuk. Harusnya kalau saya pengen ketemu Ibu Haji ini datangnya ke gua yang timur. Ini di sini Ibu Haji. Paling timur. Iya paling timur ini Kanjeng Ratu Pantai Selatan atau Ibu Nyi Roro Kidul. Nah saya masuknya ke sini Kang. Paling barat. Barat ya. Nomor 5. Nomor 5. Dewi Lanjar. Iya. Saya pikir ini Ibu Haji, Kanjeng Ratu Pantai Selatan. Saya pikir tuh. Ternyata kan Kanjeng Ratu Pantai Selatan ada di sini. Nomor 1. Bukan di sini. Saya masuk ke sini. Ada videonya. Ya. Saya di situ tuh Kang. Astagfirullahaladzim, saya tuh bengong aja lihat batu-batuan. Ada makam kecil Kang di situ tuh. Ada makam kecil, tapi ada airnya tes basah di situ. Tapi liatin tuh nggak ada airnya, cuma air tuh netes gitu tes. Netes ha? Iya. Tapi nggak ada lubangnya gitu loh. Anehnya. Nggak ada alurnya kemana itu ya? Nggak ada. Tapi netes. Iya. Netes. Loh. Nah, udah gitu, saya di situ tuh memanjatkan doa. Saya mendoakan ibu saya almarhum. Saya baca Bismillah, saya baca Al-Fatihah, saya baca Al-Ikhlas, saya baca Anas, lancar. Saya mendoakan mertua saya, yang ibu mertua dan bapak mertua saya, dua-duanya juga lancar. Nah ini ketika saya berusaha, ya mohon maaf, saya berusaha ikhlas lillahi ta'ala
mendoakan almarhum bapak saya, tidak bisa, tidak nyambung, tidak nyaut, tidak keluar. Kata bismillahnya aja tidak keluar. Mau baca bisnya aja tidak Ya. bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Tiba-tiba ruangan itu saya lagi keadaan khusyuk tuh, Kang. Tiba-tiba ada bunyi. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya diam aja, fokus aja dulu. Terus bunyi. Saya diam aja, aduh ya Allah. Tapi insting saya bekerja. Oh, ini ada ular naga. Dari mana? Si ular naga itu kayak menampakkan diri, Kang. Semuanya warna kuning emas. Kuning emas. Semua kulitnya itu. Nah, si gorilanya warnanya agak hitam kemerah-merahan. Cuma dia tuh ngeliatin. Kedua-duanya ngeliatin ke saya tuh. Nah, saya kan bacanya tadinya kan pelan, baca kulhunya. Saya akhirnya keras kan, kulhu Allahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Akhirnya hilang. Nah, tiba-tiba ketika saya pelankan lagi, datanglah suara. Bukan suara. Jadi kayak apa ya, kayak nonton layar tancap saya tuh. Astagfirullahaladzim, saya bilang. Ada perempuan pakai bajunya hijau agak nganggang. Cuma dia begini aja. Terus dia nganggang itu, dia ngomong, kamu mendoakan ibu kamu bisa. Kamu mendoakan mertua kamu bisa. Kamu mendoakan bapak mertua kamu bisa. Kamu mendoakan anak kamu yang sudah wafat bisa. Kamu mendoakan istri kamu bisa. Kamu mendoakan anak-anak kamu bisa. Kamu mendoakan diri kamu bisa. Sekarang kamu lakukan doa untuk bapakmu. Tuh, saya tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak taunya ditampakkan. Bapak saya sedang dibugilin, sedang dipucutin sama Bungkan dan Nakil. Bapak saya itu cuma diem aja. Jadi kayak digantung bapak saya. Dijepretin, dipecutin. Dipecutin. Demi Allah disuruh. Wah, di situ saya tuh, ya Allah, bapak saya tuh cuma tangan tuh begini aja. Ya Allah, saya tuh, aduh. Ayo lakukan. Doakan bapak kamu. Mampu tidak? Di situ saya tuh nggak mampu kan. Ibu Haji datang. Bu Haji, Dewi Lanjir yang datang. Demi Allah, lakukan. Doakan bapak kamu. Tidak. Saya dendam sama dia. Dendam? Ya, saya dendam sama dia. Dia yang membuat rumah tangga saya hancur. Dia yang membuat saya sekarat. Dan dia juga yang membuat saya tidak punya rumah. Saya tidak punya ekonomi. Dan saya ekonomi rumah tangga saya pun hancur gara-gara dia. Lakukan. Bu Haji itu udah murka saya. Saya diapakan sama Anda, saya tidak pernah gentar. Mati saya pun di sini, saya tidak takut. Syahid mati saya kalau Anda bunuh saya. Saya tidak pernah melukai bapak saya. Semua ini karena kelakuannya dia. Mau muka makin tuh, bapak saya tuh uklang. Demi Allah, Kang, saya nangis di situ. Bu Haji itu marah ke saya. Bahkan saya bilang tidak. Saya tidak terasa, Kang. Air mata saya, bajunya, saya ingat dia pakai baju itu nih. Baju itu. Sampai, maaf ya, umbel saya ini sampai di sini nih, Kang. Umbel saya, leho saya sampai di sini. Air nggak kerasa, Kang. Demi Allah, nggak kerasa saya. Ibu saya sampai ngomong, gas. Saya bilang nggak bisa, saya sakit hati. Akhirnya Bu Haji ngomong, kamu doakan bapak kamu kalau kamu bisa.
saya ikutin maunya kamu. Saya nggak bisa, Bu Haji, saya memang nggak bisa, saya nggak bisa. Harus saya dorong terus, kamu bisa, kamu bisa. Akhirnya, nggak tahu bagaimana ceritanya, akhirnya keluar. Walaupun setengah-setengah, sedikit-sedikit, akhirnya saya mendoakan bapak saya. Bapak saya tuh sujud. Sampai gini ke saya tuh, sambil sujud tuh, minta maaf ke saya. Saya tuh di situ tuh, larang kadang, berhentikan kamu mencambuk bapak saya, berhentikan kamu. Saya mampu mendoakan dia. Tapi kembalikan semua harta punya saya, hak saya kembalikan ke saya. Itu hak istri saya. Uang istri saya dimakan sama dia. Warisan saya dimakan sama dia. Kembalikan ke saya. Karena dia rumah tangga saya rusak. Karena dia ekonomi saya rusak. Dan karena dia saya telun-talun. Bukan salah saya. Kalau saya pasang badan untuk neraka, saya pasang badan. Bu Haji di situ diem. Akhirnya si Bu Haji itu ngelus. Kamu doakan bapak kamu. Semoga kamu ketemu berkah. Akhirnya perlahan. Akhirnya bisa. Tapi bacanya enggak Bismillahirrahmanirrahim. Enggak, Kang. Enggak selancar itu, Kang. Mau bilang bismillah aja Susah ya? Karena apa? Batin loh, Kang. Batin loh. Kenapa saya sampai melakukan pesugihan ini? JM, JA, JU, JK. Ini penyebab utamanya. Ini permasalahannya, Kang. Dan dari kakak-kakak saya sendiri. Bukan dari orang lain. Akang bayangin, duit besan. Akang bukan punya besan nih. Duit, saya nitip uang. Mantunya ke Akang. Bahkan Akang nih seorang besan lah. Uang besan dimakan Akang. Tapi ketika si mantunya minta dikembalikan sama Akang, kamu siapa? Yang pantas diam di kerak neraka siapa, Kang, kira-kira? Lebih jahat siapa? Saya sih melakukan kesugihan. Jahat, memang iya jahat. Tapi dia memakan uang orang lain. Itu kan sama artinya, memakan uang orang lain. Sama tidak jahatnya. Nah itu. Makanya sih, kenapa saya pasang badan? Siapa yang ngajakin pesugihan? Ayo, mau apa? JM, JO, JK, JI. Ayo. Pasang badan sampai detik sekarang. Nah setelahnya itu, Kang, saya akhirnya baca bismillah, akhirnya mulai agak lancar. Ngeliat ibu saya tuh nangis, Kang. Mertua saya pun dua-duanya nangis. Aduh, alhamdulillah masih bisa doakan. Ibu Haji tuh mesem. Si Mukadamakin juga akhirnya pergi, nggak tahu kemana. Bapak saya tuh sujud gitu aja. Nah, ini sudah. Tolong kembalikan haknya saya. Tolong kembalikan haknya istri saya. Saya hanya minta itu. Saya sudah ikhlas ridho mendoakan kamu. Saya sudah ikhlas ridho memaafkan kamu. Tapi kembalikan hak-haknya saya. Demi Allah, Kang, saya berdoakan gitu. Ya Allah, moga-moga kamu dikurangi dosanya. Bukan diampuni. Saya nggak mengatakan diampuni, enggak, saya nggak mendoakan semoga bapak saya diampuni dosanya, enggak, saya nggak mendoakan itu. Saya mendoakan semoga dikurangi dosa-dosanya. Beda loh, kosakata antara diampuni dan dikurangi berbeda jauh, Kang. Beda. Kalau diampuni berarti udah. Tapi kan ekonomi saya begini. Lo siapa yang tanggung jawab? Tapi ketika dikurangi dosa dia, ada beban di saya, ya memang ini harus dicari jalan keluarnya.
begitu. Nah setelahnya itu Kang, saya keluar dari gua itu, air yang tadi air jam-jam itu sambil nangis tuh Kang, sambil air jam-jam itu sambil saya baca di depan saya tuh Kang, wah saya gujur ke makam itu tuh. Udah. Keluar dari gua itu sempoyongan Kang, mau keluar aja sempoyongan, demi Allah udah suruh sempoyongan, akhirnya masuk ke gua ini, saya berdoa gitu, sama minta keberkahannya, terus sampai gua yang terakhir saya tuh. Nah setelahnya itu saya ngambil air dari situ, saya turun tuh Kang, turun tebing. Nah, ke rumahnya juru kunci lagi. Pas itu udah sekitar jam 9-an kalau nggak salah. Lama sih saya di situ. Jam 9-an, jam 9, jam 10-an lah. Turun, ketemulah sama juru kuncinya. Mas, gimana Mas Bagas? Udah di atas. Iya, ampun. Nah, ketemu enggak? Iya, ketemu. Alhamdulillah, Pak. Saya nanya ke si kuncen ini, Pak, kalau kok itu kayak ujung tuh apa? Nah kalau yang ujung, Mas Bagas dari mana? Guanya yang mana? Yang sebelah sini. Oh sebelah kanan. Sebelah timur apa sebelah kanan? Sebelah kanan. Nah itu Ibu Haji Dewi Lanjar. Hah? Dia bilang kaget saya. Loh kak, Bu Haji Dewi Lanjar? Dia bilang saya mau ketemunya sama Kanjeng Ratu. Kalau Kanjeng Ratu di ujung, Mas Bagas, bukan sebelah kanan. Kalau sebelah kanan ujung itu Dewi Lanjar. Yang kedua yang ujung itu kanan itu Dewi Lanjar. Terus yang keduanya nggak tahu lupa siapa. Yang ketiganya itu Tribuana Tunggadewi. Yang kedua dari ujungnya itu Nyi Blorong. Yang paling ujung timur yang Nyi Blorong, yang ujung timur itu Nyi Roro Kidul. Selatan ya. Aduh, saya bilang saya salah masuk. Saya bilang nggak apa-apa Mas Bagas. Ditemuin enggak? Iya. Cuma lokasi masuk salah, nggak apa-apa. Nah, terus apa yang ditemuinnya? Saya ceritakan. Bahkan videonya juga kan saya kirim. Nah, di situ saya punya Allah, saya bilang. Terus di situ ketemu sama siapa? Ya Ibu Haji Dewi Lanjar, saya bilang. Dia tuh sampai marah-marah ke saya, suruh mengampuni bapak saya. Ya saya nggak bisa ngampuni, itu aja nggak ngampuni sih gampang. Saya bilang bukan masalah ngampuninya, saya bilang ya ekonomi saya ya saya minta dong kalau bapak saya didoakan, saya minta dikembalikan, walaupun nggak sepenuhnya lah, minimal setengahnya dulu, ya kembalikan dong ke saya. Loh saya juga butuh uang, kasar kata itu warisan loh. Tuh, setelahnya itu Kang, diritualkan dulu tuh Kang sama si bapaknya. Nah, nih kalau bapaknya boleh nggak disebutkan aslinya? Samarkan aja. Ya, kalau namanya Abah aja ya, sama si Abah itu didoakan dulu. Ya udah bentar, Mas Bagas saya duduk sini, sok makan dulu. Tadi udah makan Mbak, udah makan dulu. Mau langsung pulang, iya. Ya udah tunggu. Lama tuh dia di kamar, ada sejaman sih. Terus keluar tuh, senyum dia tuh. Ya alhamdulillah Mas Bagas ada peluangnya. Sayangnya salah masuk ya. Iya. Harusnya masuknya ke sebelah sana yang timur. Kalau ke timur besok juga jadi. Kayak gitu Mas Bagas. Tapi kalau yang barat perlu perjalanan katanya. Oh gitu. Tapi tadi bapak atau abah udah ngobrol. Sok nanti dibantu cari orang dari wilayah Pekalongan. Nanti juga ketemu. Asal bener-bener ngelakoninya nanti juga ketemu. Dia akan bantu. Dia bantu.
Bahkan dia tidak mau terima uang kamu karena tahu kamu nggak punya uang, dan dia tahu kamu orang nekat. Tapi tujuan kamu tuh menyelamatkan perut anak istri kamu. Kamu sengsara pun tidak jadi masalah. Itu Ibu Haji tuh begini ke kamu tuh. Karena kamu tuh masih, walaupun kamu sakit hati, masih bisa mendoakan bapak kamu walaupun dengan terpaksa. Tapi kamu tuh tidak peduli dengan keadaan kamu, tapi kamu tetap peduli dengan anak istrinya kamu. Itu Bu Haji tuh masih begini sama kamu. Termasuk Ibu Ratu juga masih angkat jempol sama, masih ada pedulinya. Ya jadi gimana Bah, ini tuh solusinya. Solusinya, ini tadi Abah udah ngobrol, harus ada ritual katanya tuh. Oh gitu. Kira-kira Bah, maaf saya bilang, ada biaya enggak? Ada. Ini memang biayanya agak berat. Berapa? Harusnya sih sekitar 5 apa? 5 juta. Waduh, saya bilang 5 juta. diam aja. 5 juta. Ya paling nanti Bapak bantu, paling Mas Bagas sediakan aja sekitar 2 juta. Saya langsung diam aja. Aduh ya Allah. Sampai itu saya mau pulang tuh. Dah Bah, gini aja Bah. Saya kan bawa motor. Ini motor gadekan aja dulu di sini. Kalau enggak jual bodong, saya bilang. Jual motor setengah, sok lakunya berapa? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Karena itu motor bukan punya kamu, punya anak kamu. Gimana ceritanya sok? Dia tahu ya? Dia tahu, memang STNK atas nama anak saya. Iya. Sok. Saya kan nggak nunjukin. Logika aja. Dari mana dia tahu? Itu bukan motor kamu, bukan kendaraan kamu. Sok, dari mana ceritanya? Oh, saya cerita nggak apa enggak? Sok kamu cari. Sampai sekarang nih kan, sampai sekarang. Sampai kemarin sama Akang sempat keselamaran lagi juga. Ya, tetap Bu Haji itu yang saya ceritakan tempo hari itu. Minta risol sama pastel 55. 5 itu nanti minimal 1 jadi emas. Nah itu jawabannya. Diganti sama Bu Haji tuh. Coba kan gak kelakon. Karena kenapa? Ya saya gak punya uang. Tuh, ini ada berhubungannya ketika kisah yang lalu, ini sambungannya antara Gua Tritis dan Pantai Selamaran itu ada silangannya. Tembus ya? Ada silangannya. Yang di kisah yang dulu kan saya ceritakan ke Akang kan, Ibu Haji minta dibikinkan risol 5 biji, pastel 5 biji. Kemudian burungnya Akang kan bunyi kan, kuk. Ya. Nah, tuh Kang, burung perkututnya Akang kan sampai bunyi kan. Nah itu nyambung. Dari Gua Tritis tuh nyambung. Memang iya, kamu tak kasih, tapi saya minta kamu bikin risol 5 biji. Nah menurut teman saya yang indigo, si Irwan, kamu si goblok, tolol kamu tuh, bikin pastel 5 biji aja nggak mampu. Itu minimal dari 5 pastel 1 minimal 10 gram, minimal 10 gram. Tapi kalau 10 gram nggak mungkin, minimal saya yakin 100 gram. Duitnya lu keganti, gas. Saya itu sampai digoblok-goblok sama teman saya nama Irwan. Indigo dia. Ya tapi karena saya nggak tahu dan saya nggak punya uang, terus mau apa yang dijual? Apa saya mesti gadaikan diri saya? Saya jadi gigolo atau apa segala macam. Nah inilah dari banyaknya perjalanan saya ini bukan dan tidak lain
untuk memperbaiki ekonomi. Dan kebetulan si Asep ini yang kebetulan mendanai, terkecuali yang di Gua Tritis ini dana saya sendiri. Dan satu hal lagi, ini yang mungkin nggak akan habis mengerti, itu kan yang di Semarang itu kan ngasih uang 1 juta tuh, si bapak guru itu yang ngasih uang 100 ribuan semua dari daun. Itu uang tuh utuh 1 juta. 1 juta, tapi saya tuh bisa beli bensin, bisa beli rokok, bisa beli minum. Tapi ada yang lebih aneh. Selama saya dari Semarang sampai Gua Tritis tidak pernah kencing. Bayangin, dari jam 7 sampai di sana jam 3 sore. Berapa jam? Nggak mungkin manusia sekian jam nggak kencing tuh, nggak mungkin. Dari jam 7 pagi sampai di Gua Tritis, Tulung Agung jam 3, jam 4 sore, jam 5 lah, jam 5 sore pas datang di rumah Pak Kuncen itu jam 5 sore. Jam 5 sore itu saya tidak kencing sama sekali. Berarti berapa jam tuh? Hampir 12 jam. 12 jam ya? Satu hari ya? Ya, setengah hari berarti. Jam 7 sampai jam 5 Iya. kan beda 2 jam lagi. Berarti 10 jam tuh. Bayangin, nggak kencing. Saya baru beli minum itu di Trenggalek karena haus. Pengen nyobain beli Sprite. Saya beli Sprite di Alfamart. Normalnya itu berapa jam? Kalau karena baru sih ya, karena baru saya ke Trenggalek, melalui Trenggalek apa segala macam, saya karena baru pakai motor dan karena ngikutin Google Map jadi ngaco sih ya. Jadi hampir mendekati 1,5 hari kalau ditotalitaskan tuh 1,5 hari hitungannya. Iya. Itu karena itu kan sempat bermalam dulu di rumahnya Pak Gu itu yang keturunan itu. Nah, singkat kata ceritanya, pulang nih dari Trenggalek itu, ini motor ngadat, nggak ada lampunya. Gak ada lampunya? Nggak ada lampunya. Di Iya. Bukit Soeharto tuh. Mungkin kalau makan para penonton ya tahu ya, Bukit Soeharto tuh arah Trenggalek tuh sana. Tahu kan ya daerahnya bagaimana? Oh ngeri Kang. Nggak ada lampu. Jam 7 malam saya tuh di situ nggak ada lampu Kang. Aduh saya bilang mati lampu, saya bilang, aduh ya Allah, saya bilang ada lagi baik nih motor kenapa. Nah ceritanya pas keluar dari Bukit Soeharto ada semacamnya tempat istirahat gitu ya, ada motor-motor di situ lagi pada motor perhutani, perhutani. Jadi di situ tuh memang ada Bukit Soeharto Kang. Nah di Bukit Soeharto itu tuh menurut cerita dulu kan ada gambar uang Soeharto yang 50.000 ya. Nah itu katanya disembunyikan di situ katanya ya, menurut versi itu. Tapi apakah benar apakah enggak nggak tahu. Nah saya tuh berhenti ada sebuah posko tempat pemberhentian motor. Di situ tuh saya berhenti, ternyata orang-orang dari perhutani. Saya ditanya dari mana, dari Cirebon. Orang tuh pada bingung Kang ngelihat motor saya tuh. Yang lain-lain AE, AD, AB, AA, saya sendiri. Saya ditanya. Iya. Saya ditanya. Bahkan sampai di Kendal juga saya diberhentikan oleh polisi. Siang Pak, siang. Mau kemana Pak? Mau ke Jawa Timur. Hah? Waduh, si Bapak udah sepuh, masih pakai motor sendirian Pak. Iya sendirian. Oh, tapi motor yang lucunya si polisi itu ya, itu motor saya itu diberhentikan tapi nggak ditanya SIM, STNK enggak, cuma ditanya Bapak bawa SIM, bawa STNK, bawa. Bapak sendirian? Iya. Oh ya udah Pak, hati-hati. Ada operasi padahal di situ, tapi situ cuma ditanya itu tok. Bawa SIM, bawa STNK, bawa. Nggak dilihat kan tuh enggak ya? Enggak lucunya di situ. Saya bilang ya Allah ya Robi, kok aneh juga ya, tapi ya udah. Nah itu udah pulang,
Saya itu di Bos Soeharto, saya berhenti terus diperbaiki sama polisi hutan. Itu akhirnya jalan, akhirnya nanti aja Pak, pulangnya subuh aja. Enggak lah, saya bilang saya tetap mau pulang. Akhirnya pulang, saya tetap pulang. Karena waktu itu dari Gua Tritis itu saya sore jam 4. Kata Pak Kuncen juga, udah jangan pulang dulu, nanti aja. Enggak, saya mesti pulang, saya harus pulang. Nanti kemalaman di jalan, enggak, saya harus pulang. Ya udah, saya ngalah, saya pulang. Ya itu pas di Bukit Soeharto itu saya cepat mati lampunya, terus bertahan dulu diutak-atik nggak tahu apanya, terus jalan. Ya saya pulang lagi ke Cirebon, lewat lagi Semarang apa segala macem. Nah ini dia, pas masuk Alas Roban saya salah jalan. Masuk kelas Roban salah jalan. Iya, Alas Roban saya salah jalan. Harusnya kan Alas Roban itu ada yang lewat jalan truk yang nanjak, ada yang jalan biasa. Ya. Nah saya tuh bukan belok ke kanan, saya pikir itu sih jalan tol, saya bilang ya. Saya lewat sini aja, lewat yang jalan truk-truk ini. Itu tuh Kang, lampu tuh piar, lampu motor nih, piar. Aduh saya bilang, gimana? Akhirnya saya berhenti tuh. Itu sekitar jam berapa ya? Sekitar antara jam 11 jam 1 dini hari. Malam. Aduh, lihat bengkel udah pada tutup. Akhirnya saya tuh diam aja. Sudah, akhirnya saya tuh bertahan dulu tuh. Aduh gimana ya? Akhirnya saya telepon temen, kebetulan masih melek gitu, bengkel. Apa nih kerusakannya sis? Anu. Coba Mas dilihat. Ada dilihat. Oh iya ternyata. Akhirnya saya tuh cari aja semiti, kata peniti gitu ya. Akhirnya saya cari-cari kan kalau udah malam ya susah. Akhirnya ada ibu-ibu udah bangun atau belum tidur, saya nggak ngerti lah. Saya bilang, Bu maaf. Oh iya, dari mana Mas? Saya dari Cirebon. Maaf, saya mau minta peniti, ada nggak Bu? Oh ada. Dikasihlah peniti. Nih dipasang tuh di antara aki, dimasukin. Nah ternyata akinya rada kendor kan. Nah, akhirnya dimasukin, diselipin, akhirnya jalan lagi. Itu sekitar udah jam 2. Sendirian Kang. Udah bismillah aja lah. Karena sudah, kalau orang udah apa ya, udah apa ya namanya, udah putus asa lah, atau mungkin udah lillahi ta'ala gitu ya. Orang bilang kata lewat Alas Roban nanti ada anu itu macam, saya sih malah ngegelonya mateng Kang. Tak lewatin Alas Roban, nggak ada mobil, nggak ada apa, sendiri aja kayak motor. Ya kemarin Akang cerita yang katanya beringin putih ya, kelewatan saya. Cuma saya kan punya antisipasi sendiri Kang. Saya tetap baca yang namanya bacaan Nabi Sulaiman, saya tetap baca yang namanya baca kulhu. Nah ketika ada jembatan saya klakson, ada pohon kayak gini saya klakson. Kebiasaan saya kan begitu, ada Jawanya keluar. Akhirnya ya alhamdulillah nggak ada sama sekali. Beringin putih itu ada, memang ada. Saya tuh ada di situ. Aduh ya Allah, ada yang lagi duduk-duduk, uncang-uncang. Uncang-uncang nampak aja Kang, nampak aja. Tapi saya tahu. Coba saya bilang maaf, saya numpang lewat. Saya habis perjalanan jauh, tolong jangan ganggu saya. Kalau saya lewatnya kurang sopan, saya minta maaf. Motor tuh di situ tuh Kang, begitu kelihatan dari sini ke situ tuh jarak sekitar 5 meter ada udah kelihatan. Aduh, ya Allah. Motor tuh sendiri ya. Ya sendirian ada Allah ya Allah. Maaf, saya numpang lewat, saya gak bermaksud mengganggu, maaf. Saya habis perjalanan jauh, saya mau pulang ke Cirebon. Bila mana saya lewat kurang sopan, saya minta maaf. Sudah ngomong minta maaf kayak gitu ya bunyi lagi. Mereka hampir lewat baju putih, batang, ya udah. Tadi di
alun-alun Batang tuh ada gambar tank bajanya, itu saya berhenti di situ. Orang pada ngeliatin aja, Mas dari mana? Habis dari Tulung Agung. Hah? Dari Tulung Agung? Iya. Mau pulang kemana? Ke Cirebon. Ya Allah, Ji. Tadi aman tadi bawah. Aman, nggak ada apa-apa. Lewatnya mana? Lewat yang mana? Ya saya nggak tahu lewat mana. Itu tapi jalannya yang nanjak ya. Oh, di Alas Roban itu yang ini yang jalur ketiga. Jalur lama. Nggak tahu, saya juga ngerti. Lewat yang di sini enggak, yang belok kanan enggak? Enggak, saya bilang nggak lewat situ. Kalau waktu berangkat dia lewat situ. Tapi kalau waktu ini pulang lewatnya sebelah sini. Nggak takut dah? Enggak. Ada apa? Ya ada sih tadi, tapi alhamdulillah nggak ganggu, alhamdulillah. Bengong itu bapak-bapak melongo aja. Ya karena memang apa adanya ya, saya Ya. apa adanya sudah. Dah. Sampailah di Cirebon. Sampai di Cirebon saya ketemu sama teman saya itu. Gimana? Pak, gini-gini. Ya kamu gimana? Bu Hajinya tetap mintanya itu tuh nanti buat gantinya kamu tuh, bapak kamu tuh diampuni emang kamu, cuma kan nggak bisa bapak kamu nih, Gus uangnya kamu nih saya ganti, enggak, karena di situ menyaksikannya Bu Haji akan mengganti. Nah itu terus ini mencari orangnya gimana? Ya carinya kamu di mana? Bu Haji Dewi Lanjar tuh di mana adanya? Di Pekalongan. Ya kamu cari orang Pekalongan yang bisa menyelesaikannya. Untuk bisa ketemu dengan Bu Haji Dewi Lanjar, bukan kita orang-orang Kulon, orang-orang Wetan sana. Kita orang Kulon, gas. Kamu carinya orang Wetan, pasti ketemu. Apalagi sudah ngomong Bu Hajinya. Dan ini ketika podcast ini kan, 4 hari yang lalu saya tuh ditendang mimpinya loh. Sampai saya tidur di atas spring bed itu jatuh nyungsem ke bawah. 4 hari yang lalu ketika mau ke sini, 4 hari yang lalu tuh saya kayak ditendang sama makhluk gede. Karena kenapa? Jujur aja, kamu sih dikasih kesempatan nggak pernah dilakonin, ditegurnya begitu. Ya Ibu Hajinya ada, Ibu Haji cuma diem aja, dia tendang, bayangin aja spring bed jatuh ke bawah, apa nggak bonyok tuh hampir jam 3 itu 4 hari yang lalu. Dan ini kan maaf ya, bukan misteri loh, dan ini mungkin kalau makan ada pemirsa yang indigo atau yang punya mata batin atau indera keenam atau apapun yang saya ceritakan ini, silahkan raba sendiri. Soalnya Bu Hajinya juga kamu nanti tak bantu asal kamu mendoakan bapak kamu. Iya. Nanti tak ganti tuh itu Kang jawabannya, tak ganti. Nah Bu Haji jadi itu mintanya risol pastel. Ya sampai sekarang. Tuh, itu dari 2000 berapa tuh. Sampai sekarang saya mencari itu. 1,5 tahun ya. Sok bayangin kan. Ya. Itu kok Mas Bagas ini kok punya inisiatif dari Cirebon ke Tulung Agung, benar-benar nekat ya. Iya. Mengalah berkah. Iya. Dalam arti kan mencari kekayaan instan ya. Iya. Di sana ritual semedi ya, meditasi di gua tersebut ala ya. berkah. Tadi kan Mas Bagas ini melihat sosok almarhum, iya, dicambuk ya. Dicambuk. Maaf ya, ini dulunya almarhum ini wasiatnya apa masa hidupnya itu? Jadi bapak saya itu kan kalau di Cirebonnya itu orang punya pengaruh kan. Maaf ya, orang punya pengaruh bapak saya itu. Ya? Orang kuat di Cirebonnya. Jadi dia tuh memang terlalu militerisasi, terlalu militer bapak saya. Jadi kalau makan merah ya merah, hitam ya hitam, putih ya putih, biru ya biru, gitu kalau bapak saya. Tapi maaf, kalau jalur nyimpang ada nggak pesugihan itu? Kalau masalah pesugihan,
kayaknya nggak ada. Nggak ada. Nah, kalau dia sering dikerjain sama ibu tirinya atau ibu tiri saya, ya mungkin ada, mungkin Oh, ada. kok bisa dicambuk kayak gitu ya? Ya salah satunya kan gini Kang, warisan saya kan harusnya diberikan ke saya, kan dia makan uangnya. Jadi kan saya dapat warisan nih Kang dari bapak saya. Jadi bukan amanah ya, sebetulnya bukan warisan, waktu itu masih amanah. Iya. Saya diberikan rumah, tapi rumah ini dijual Kang sama saya. Tapi uang ini tidak diterima saya, dikasihkan ke bapak saya, dikembalikan 105. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, istri saya punya warisan senilai 90 juta. Nah, 90 juta ini dipotong hutang istri saya, nyumbang kematian keluarganya segala macam, orang tuanya, sisanya 50 juta. Nah, 50 juta ini ceritanya dititipkan kepada bapak saya. Iya. Nah, istri saya dapat tawaran rumah murah, ada rumah kata mau dijual murah, enak, halaman luas, diperiksa lah, oh iya bener cocok, mintanya 48 juta. Nah, istri saya tuh mau mengambil haknya dia, Pak, uangnya mau diambil, saya mau beli rumah. Bapak saya tuh marah di situ tuh Kak. Itu. Iya, kamu tuh gaya-gayanya punya uang 50 juta aja pengen beli rumah, baru punya uang segitu aja kamu tuh sombong. Lah kan orang nitip kok, ya sekarang saya nitip ke Mas ya, Mas mau diambil uangnya, Iya. ya harusnya kan dikasihkan kan. Ya punya hak. Iya, lah kok ini Masnya malah marah-marah, kan lucu kan. Lucu. Dan sampai mati nggak dikembalikan. Gak dikembalikan? Enggak, Sampai mati? sampai matinya. Oh, Uang, wow. nah itu uang istri saya 50 juta, Ya. uang saya menjual rumah 105 juta, 155 Sampai juta mati. sampai matinya 2018 lalu. Demi Allah, demi Allah. Berarti sampai sekarang masa belum ikhlas ya? Ya belum ikhlas, ya gimana mau ikhlas? Oh, saya ada tuntutan dari istri aja. Makanya di situ dicambuk terus. Ya iya, Yang nyambuk itu sosoknya apa, Mas? bukan dan nakir, malaikat. Malaikat. Iya, Jelas. Bang, jelas kok kayak orang Arab. Kayak orang Arab. Iya, Bawahnya apa? warnanya tuh kulitnya kayak orang buka baju, sawo mateng. Heeh. Sawo mateng, tapi enggak pakai apa ya, jadi kayak semacamnya pakai celana pendek tuh kan, celana renang tuh, celana yang rapat tapi kerajaan gitu tuh. Tapi di situ pakai sabuk gede. Iya. Oh, terus di sini ada ininya, ada semacamnya apa sih itu tuh ya, gelang gitu. Gelang. Tapi si cambuknya Kang yang ngeri Kang, ngeri loh saya ngeliat cambuknya, segede-gede paha saya Kang. Cambuknya bergerigi lagi kayak geriginya ikan cucut tuh, ikan cucut. Nah, bergerigi loh. Cabuk-cabuk terus? Iya. Bugil ya? Kang, kakak bapak saya tuh kan dibugilin Kang, nggak pakai apa-apa sama sekali, maaf ya, maaf. Bugil Kang. Dan enggak nutupin, bugilnya tuh enggak ditutupin, enggak, artinya itu sudah menghadap tembok itu enggak. Dari depan dicambuk kelihatan kelaminnya, dari belakang dicambuk kelihatan pandatnya. Tapi lucunya tuh dicambuk nggak ada lukanya loh. Nggak ada lukanya? Nggak ada. Tapi sakit-sakit ada? Ya sakit dia tuh. Coba. Begitu kayak orang apa ya? Orang sedang sakaratul maut lah. Iya. Iya. Saya ngeliat sendiri Kang. Demi Allah disuruh. Saya juga kaget. Tidur. Jadi nggak ngomong tidur gitu enggak. Gitu. Suruh tiarap gitu. Dia cambukin lagi. Dan memang di situ tuh saya tuh kayak melihat dengan nyata. Jadi si Bu Haji nih di sampingnya saya Kang. Doakan bapak kamu. Saya bilang nggak mau. Doakan bapak kamu, nggak mau. Doakan bapak kamu, enggak. Saya bilang, Anda marah sama saya, Anda bunuh saya pun saya tidak takut. Anda mau menjadikan saya di nerakanya Anda pun saya tidak gentar. Saya. Yang salah bukan saya, dia yang salah. Bu Haji sampai diem ke saya.
demi Allah. Itu awal permulaannya. Ya di situ Bu Haji Dewi Lanjar tuh tahu permasalahannya. Kanjeng Bunda Kanjeng Ratu juga tahu. Yang salah tuh bukan saya kan. Kalau bisa dipertemukan, dihidupkan lagi, disidangkan, ya menjadi hakimnya siapa? Ibu Haji Dewi Lanjar ataukah mungkin Kanjeng Ratu Pantai Selatan yang jadi hakimnya atau jadi jaksanya? Mereka berdua lebih bijaksana. Jangan manusia. Oh, Sampai mati nggak memberikan yang punya hak. enggak. Gimana rasanya di air? Enggak makanya. Itu wajahnya sosok yang nyiksa itu, yang nyambuk itu, sosok wajahnya kelihatan nggak? Kalau kelihatan secara gamblang sih enggak. Ya. Jadi dia tuh kayak semacam pakai topeng gitu. Pakai Bang. topeng. Kayak macam topeng. Jadi gelap ya. Bukan gelap Kang. Jadi apa ya? Cok sawo matang. Sawo matang. Tapi memang pakai mahkota Kang. Pakai Malaikat mahkota. ya. Iya. Tapi memang saya tahu itu mungkar makir. Kok tinggi Kang? Tinggi banget Kang. Gede. Tinggi gede. Wong bapak saya tuh hanya, segede apa sih? Gitu. Ya. Bangun lagi bapak saya tuh begini lagi. Dicambuk lagi. Tapi nggak luka ya. Enggak luka lucunya tuh. Nangis, memang nangis, tapi nggak keluar air mata, tapi dia sudah ngomong. Enggak sama sekali. Saman kan masa disuruh doain ya, kenapa nggak mau ya? Loh. Karena masih marah. Hati loh Kang, Hati ya. hati loh. Karuannya saya dipukulin sama akang atau sama penonton, masih mendingan itu daripada hati loh. Hati mau apa obatnya, saya mau tanya. Hati, perasaan, batin, Kang. Ini yang berat Kang. Hati, perasaan, batin loh. Tapi belum dimaafkan sampai sekarang. Ya tidak bisa kan memaafkan, bagaimana kalau makan ibaratnya memaafkan lalu ada ganti, saya nggak jadi masalah. Uang kasar kata Bu Haji aja juga mau mengganti apa namanya kerugiannya, saya mintanya sepele tapi tidak bisa terlaksana. Berarti masa mendoakan dikurangi nggak diampuni ya. Iya. Tapi ada dikurangi, lihat kurang. Dikurangi ada memang. Yang tadi dicabukin tuh enggak tadinya. Sampai sekarang masih belum ikhlas ya Mas. Ya jelas enggak ikhlas lah Mas. Ya karena kenapa? Tuntutannya apa? Nah, mertua saya kan sudah meninggal dua-duanya. Ya udah meninggal. Saya punya istri. Istrinya saya itu mertua udah meninggal dua-duanya. Di alam sana tuh nanyakan, Gas, kamu uang anak saya kemana kan Gas? Mau bilang apa sih? Saya nggak makan. Ya makan bapak saya. Lalu bagaimana saya mengganti? Itu tadi kan reporternya Mas, kameramen Masnya saya tunjukin. Iya. Ya, saya tunjukin buktinya. Nih saya sampai disomasi, padahal itu hak saya. Kenapa saya disomasi? Kenapa saya diajukan ke polisi sampai disidang? Kameramennya Iya. Kang Jin kan tahu. Buktinya nyata. Saya nggak ada semua juga. Cok. Berarti sampai sekarang awal permulaan itu membuat ekonomi hancur ya. Susah ya. Susah. Ya karena kelakuan dari bapak saya. Kalau semua ini bapak saya itu jujur dan kakak-kakaknya saya pun akhirnya sudahlah dikembalikan aja lah. Toh ini memang haknya dia, akan lain Kang ceritanya. Tidak seperti ini. Kasar kata, apakah saya masih bisa mampu melakukan tobatan nasuh? Mampu. Maaf ya, itu masa lihat dulu waktu bapaknya Cakatul Maut ya. Saya nggak melihat, dan Nggak tidak ada yang tahu. Oh, nggak ada yang tahu. Setelahnya 9 jam baru lebih dari 9 jam ya, ke antara 9-12 jam itu bapak saya baru ketahuan meninggal. Oh, iya. Itu pun setelahnya Babin Kantipmas datang, kemudian kepolisian datang, itu tuh baru RT RW-nya datang baru nelpon ke saya. Nah
itu pun sudah nggak bisa apa-apa. Dan kebetulan yang menangani lebih tukang mandinya itu teman saya, teman satu SMP. Dia kasih tahu, "Gas, bapak lu meninggalnya nggak bener nih, Gas." Kalau gitu kan, begitu. Ini tuh tangan tuh tidak bisa begini loh. Gini, Iya, masa lihat ya. lihat. Halusin, Gas, sama kamu. Baca yang kamu bisa. Fatihah ke, Bismillah ke, sama penyakit putih sampai diurutin sama saya, baru lemes. Tapi dari telinga memang keluar darah, Wah, darah. keluar darah. Dari hidung juga keluar darah. Memang dia itu mengambil hak berapa orang ya? Ya banyak, Kang. Banyak. Banyak lah. Orang warisan saya ya. Rumah saya yang di Bandung, yang di Soreang. Uangnya kan dikembalikan. Harusnya itu kan uang warisan saya. Dia kan udah ngasih ke saya, hak saya kan. Mau habis ke, nggak habis ke. Itu urusan saya kan. Ya, Saya jual rumahnya, saya kasihkan ke bapak saya. Saya beli rumah lagi di Gunung Cirebon. Udah dibeli, saya nggak betah. Uangnya saya balikin lagi ke bapak saya. Harusnya kan itu hak saya. Dari Gunung saya disuruh kontrak. Nih dari Gunung ini, dari mulai peristiwa. Nih pahitnya saya hidup ya. Pahitnya saya hidup kayak begini, Kang. 23 tahun. Dari tahun 2003 saya diginikan, Kang. 23 tahun sampai sekarang. Iya, 23 tahun, Kang. Saya tuh kontrak. Itu yang terakhir ritual di Gua Tritis ya? Iya. Yang terakhir itu. Makanya, Kang, saya itu bukan berarti pengen melakukan kesugihan sebetulnya. Bukan, tapi artinya di sini saya tuh kalau mau disebut pesugihannya masa bodoh, mau disebut ngalam berkah masa bodoh. Yang penting saya sih minta masang gaib. Sekarang saya udah capek, Kang. Kasar kata minta ke Gusti Allah bukan berarti saya nggak percaya ke Gusti Allah, bukan. Tapi artinya saya udah kecapean sendiri. Saya wirid kan akan tahu sendiri 16.666 ya Latif 4 jam tuntas. Mana? Nggak akan ada loh, Kang, yang mampu. Ya. 16.666 4 jam. Hebat kalau mampu. Tapi mana hasilnya? Artinya, mohon maaf, beribu maaf buat para pemirsa, mohon maaf. Bukan saya mensekutukan, enggak. Ya. Tapi artinya ketika saya ikuti jalur agama, kamu coba ikuti agama, udah. Kamu coba ikuti ngalah berkah, udah. Kamu ikuti jalur pesugihannya, udah. Semua udah gitu. Jalur kanan, jalur kiri, jalur lurus, ya udah semua. Tapi ini tuh belum ada. Finalnya ini belum ada. Gitu. Tapi setelah ritual di Gua nggak dapat, cuma ditunjukin seperti itu Iya. ya. Terus ketemu Bu Buncan Haji. disuruh beli uber rampe, Iya, harganya nyampe 5 juta. 5 juta. 5 juta. Belum hasil disuruh beli. Minta 5 juta. Pusing lagi tuh, Mas. Ya tambah lah, minimalnya udah aja 2 juta nggak apa-apa ya. Saya bingung lah, 2 juta sih buat beli beras aja, buat modal usaha ayam Elba. Itu. Berarti udah merasakan 23 tahun ini Ya begini. benar-benar susah ya. Ini susah, Kang. Bukan setahun loh, Kang. Bukan 2 tahun. Bukan dari 2004, 2005, 2006. Bukan. Tapi dari 2003. Ini yang sebenarnya. Itu gambarannya benar jelas pas waktu lihat kayak gambaran layar kaca itu ya. Yang mana ya, malaikat itu? Yang di Goa itu. Yang di gua. Yang sudah jelas sih itu yang di gua itu. Situasinya itu ya sudah jelas persis kayak di dunia. Tapi kita tuh kayak kebawa ke sana. Iya. Kayak kebawa ke alamnya dia gitu, alam gaib atau mau portal gitu.
Nah itu tapi saya sadar di situ tuh. Dan kaos ini jadi saksi. Jadi saksi nih, senang kedangan saya kasar kata Podi ada yang ngebeli 100 juta juga nggak bakal saya kasih lah kasar kata. Karena ini kedang-kedangan di gua Tritis ini. Gua Tirtis Tulung Agung Tulung Jawa Agung. Timur. Nah, Mudah-mudahan Mas Bagas ini kedepannya dapat petunjuk dan solusi yang terbaik ya Mas ya. amin, Jadi amin. itu Goa Tirtis ini kan ritual yang terakhir nggak jalani lagi ya Iya, setelah itu ya. iya. Sampai Iya. sekarang sudah enggak ya. Udah nggak ada lagi. Saya belum ada wacana lah. Cuma kasar katanya ya ini kan sumber yang memberi sumber dana juga udah nggak ada beritanya. Ya, Orang Surabaya tuh si Asep itu kan udah nggak ada kabar beritanya. Tahu mati atau hidup itu juga. Tahu dimakan sama Blorong dia nggak tahu. oke berarti ini cukup ya Mas Bagas Iya, ya. iya. Oke guys, inilah cerita dari Mas Bagas. Semoga penuh manfaat dan penuh hikmah kita semua. Jadi bisa untuk pelajaran kita semua. Mas Bagas ini semuanya sudah diritualisasi. Ternyata hasilnya tidak ada yang memungkinkan. Iya. Dan alhamdulillah Mas Bagas ini masih diberi kesehatan dan panjang umur. Apa yang pelajaran kita petik ini Mas Bagas selama Masnya ini ritualisasi dari barat sampai ke timur ya bolak-balik gitu. Iya. Jadi intinya sih apa ya? Ya kita selaku manusia tuh wajarlah mencari solusi itu lumrah. Tapi ketika solusi itu ada di depan mata, kadang-kadang menjadi blur. Iya. Nah ini yang kadang-kadang kita jadi mangkel. Nah, khususnya ini sih saya memberikan edukasi ini tuh bukan untuk ditiru ya, tapi untuk para pemirsa KJM ya, yang menjadi orang tua, yang mungkin orang tua tolong ya, apa yang saya ceritakan buat Kang Jin maupun para kru-krunya tolong edukasi saya kali ini tolong jangan ada yang diedit, purekan. Ini satu teguran aja, satu peringatan. Kalau jadi orang tua sudah memberikan hak kepada anak, kembalikan ke anak. Kalau sebagai orang tua ada titipan anak, kembalikan ke anak. Kalau ada titipan dari besan, kembalikan. Karena terus terang aja, nanti kayak bapak saya, ke neraka kagak nyampe, ke surga juga ngambang. Saya yakin ngambang bapak saya. Karena saya belum ikhlas hidup aja. Dan istri saya nggak ikhlas hidup, terus mau bilang apa? Nah ini yang jadi pembelajaran. Itu aja yang saya mau sampaikan sih. Sebagai orang tua, tolong yang arif, yang bijaksana, dan satu hal yang amanah. Dah itu aja. Susah itu amanah. Iya. Cukup ya Mas ya? Iya. Oke guys, pokoknya saksikan terus video selanjutnya di Kanjin Misteri yang akan mengundang narasumber yang mempunyai pengalaman cerita mistis. Jadi mudah-mudahan orang tua Mas ini diterima ya Mas ibadahnya ya, dan mudah-mudahan dikurangi dengan siksaannya ya kan. Amin. Ya pokoknya seburuk apapun orang tua kita harus mendoakan Al-Fatihah lah untuk Iya. biar ibadahnya dan tenang di alam sana. Setiap manusia itu pasti punya perbuatan buruk dan baik masing-masing ya Mas. Iya. Mudah-mudahan Mas Bagas ini ada solusi dan kedepannya semakin membaik, dan Amin. sekarang sudah membaik dan nggak mau mencari pesugihan lagi ya Mas ya. Ya, insya Allah enggak. Insya Allah Ya, insya Allah enggak. Tapi kalau ada yang nawarin, kalau bener tanpa embel-embel minta duit duluan, ayo gitu. Iya. Tapi kalau bukan minta duit duluan, udah mikir saya juga. Zaman lagi edan kayak begini. Ya, Oke maaf guys, ya. pokoknya saksikan terus. Oke guys, pokoknya banyakin sholawat dan istighfar. Kekuatan sebesar apapun tidak ada yang bisa melebihi kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kalian dari Sabang sampai Merauke dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya rabbal alamin. Nyampe sini saya pamit, Kang Jin Misteri, kisah seram dari pelosok dunia.